Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Aulia Albar dengan NIM 211FI03038, Prodi D4 Anestesiologi, Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi periode tahun 2014 sampai 2017. Perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparansi Internasional Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan: yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Dan yang terakhir, kampanye untuk menciptakan nilai atau valuasi secara nasional. Strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APEP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Kelima, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Kelima, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu.
publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Dan yang terakhir, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dan penuntut umum. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.